Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kita mau ngobrolin tentang kamu di kehidupan sebelumnya. Iya, jadi sukma kita itu dilahirkan berkali-kali. Jika kamu percaya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. It's okay, kamu bisa skip video ini. Jika kamu percaya, jiwa kita, sukma kita dilahirkan berkali-kali dan kita sudah mengalami entah berapa puluh, even berapa ratus kehidupan ya. Jadi yang ditangkap tarot saat ini hanya salah satu saja. So, nggak menutup kemungkinan ya kamu pernah punya memori beberapa. Misalnya saat ini dibaca, kamu hidup di India. Dan next, kemudian baca lagi, oh ternyata kamu hidup di Eropa. Next, baca lagi, ternyata kamu hidup di Jawa. Jadi kita memang berpindah-pindah ya. Bisa bertukar posisi, laki ataupun perempuan ya, semuanya bisa. So, karma, past life regression. Ini sifatnya adalah general reading, tidak mungkin energi kamu semua yang ditangkap, terutama tentang past life ya. So, be wise and be smart, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen aku. Mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi bintang, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan kedamaian batin, kepada kamu diberikan ketenangan, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu saat ini, engkau bisa mendapatkan jalan terang dan titik terang. Kepada kamu diberikan keberlimpahan uang datang terus-menerus dengan cara yang baik dan menyenangkan. Kepada kamu diberikan proses kerja dan proses karya sebagai jembatan atau saluran dari rezeki dari Allah. Dan kepada kamu yang sedang merindukan jodoh, kiranya kau bangkitkan rasa cinta di dalam hatimu, sehingga hanya orang-orang baik yang datang kepadamu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayang gue. Oke. Kamu di kehidupan sebelumnya. Oh, ya sih. Kamu di kehidupan sebelumnya. Oh, I see. Oke. Wait ya, ini saya mau buka kartu agak banyak karena ini sulit ya. Untuk reading past life itu sulit. Saya harus mengasah intuisi agak dalam untuk menggabung-gabungkan puzzle. Oke. Past life regression, past life regression. Oke. Saya sedang membaca. Oke.
Menarik nih. Oke, menarik. Settingnya tahun berapa ini? Sebentar. Kejadiannya ada di mana? Mhm. Oh, aku rasa bukan ya. Settingnya ada di mana? Oke. Well, oke. Kalau Bunda reading, itu seringkali pas live-nya yang ketangkep Eropa ya. Iya, mungkin karena Bunda sendiri pas live-nya di Eropa. Jadi ini beberapa readingan selalu ke daerah-daerah Eropa ya. Beberapa kemarin ada yang di Timur Tengah ya, di Egypt, di Timur Tengah, di Asia. Tapi mostly even di Asia itu pun ada koneksinya dengan Eropa. Dan kayaknya memang apa ya, memang arah-arahnya ke sana ya. Oke. Jadi ya mungkin karena apa ya, sesuai dengan memori readernya. Oke, let's see ya. Oke, kayaknya yang pas live yang ini itu ceritanya tidak setragis yang pas live yang sebelumnya deh. Ini ya memang sih masih ada dramanya ya, gimana ya, namanya hidup punya dramanya masing-masing ya. Ada yang ngalamin apa. That's why sinetron laku banget. Oke. Ya. Ini settingnya ini di Italia. Di Italia pas musim panas ya, pada saat musim panas. Ya memang pokoknya cuacanya panas gitu ya, dan ini settingnya backgroundnya itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 1911, 1920, kira-kira tahun segitu ya. Tahun-tahun segitu. Kamu berasal dari, kenapa kok tokohnya selalu perempuan ya? Ini bisa bolak-balik ya. Kamu nanti cocokin sendiri ya, kamu yang perempuan atau yang laki. Ini sih tadi saya rencananya cuma ngebaca kamunya doang. Jadi saya nggak lagi ngebuka tentang cerita cinta. Tapi begitu kebuka, ternyata keluarnya cerita cinta. Ya udah, nggak apa-apa. Tadinya saya cuma pengen bikin judul kamu di kehidupan sebelumnya, tapi ini ternyata ada dia. Ada cinta di sini, ada cinta masuk, ya nggak apa-apa, it's okay. Saya bacakan aja apa adanya, keluarnya kartu. Oke, di sekitar tahun 1910-an sampai 1920-an di Italia ya, di Italia. Ini nggak tahu ini kamunya atau dianya ya, tapi yang jelas ini untuk mempermudah bahasa, saya bilang kamu ya, ini bisa vice versa, oke? Kamu adalah seorang perawat ya, kamu adalah seorang yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dari keluarga miskin, ibu kamu janda, ya. Ibu kamu untuk menghidupi kamu yang semata wayang itu dia mesti banting tulang dengan mengerjakan banyak hal, dengan menjadi penjahit, dengan menjadi buruh pabrik ya, segala macam itu dia kerjakan untuk hanya supaya kalian tuh bisa makan dan dia membesarkan kamu gitu ya. Bagaimana dia membesarkan kamu. And karena pada waktu itu tahun-tahun segitu itu perang ya, perang antara Italia sama mana ya? Perang Italia sama Turki, ya. Perang Italia sama Turki. Terus kemudian pada waktu itu banyak sekali korban berjatuhan dan adalah seseorang ya korban dari perang, terluka parah gitu, dibawa ke rumah sakit di mana tempat kamu bekerja. And then dia dibawa ke situ, diobatin.
Ya kemudian dari situlah terjalin yang namanya proses jatuh cinta ya. Kamu jatuh cinta kepada pasien dan pasien jatuh cinta kepada kamu. Kalian saling jatuh cinta dan terjalinlah satu ikatan cinta di situ ya. Terjalinlah satu ikatan cinta. Well, kamu yang sebenarnya kamu adalah apa ya? Kamu hidup di kota besar ya. Kamu hidup di kota besar. Memang kamu berasal dari kota besar yang kehidupannya begitu keras gitu di Italia, mungkin di ibu kotanya. And si laki-laki yang kekasih kamu ini, dia berasal dari pedesaan. Kemudian karena saling jatuh cinta, bla bla bla, diajaklah kamu ke desanya, ke tempat asalnya dia, ya. Intinya sih mau dikenalin gitu. Nah, oke, tempatnya dia malah lebih desa gitu. Ternyata begitu sampai ke pedesaan itu, voila, ternyata orang tuanya itu sangat kaya raya, landlord gitu ceritanya. Tuan tanah di situ kaya raya ya. Kaya raya dan dikenalkanlah si cewek ini ke keluarganya. Dan apa ya, mengalami yang namanya kayak pelecehan, kayak direndahkan gitu. Kamu keluarga apa sih, orang miskin? Jadi dihina-hina karena mereka memang adalah keluarga yang terpandang. Dan sementara keluarganya si pria ini adalah keluarga dari yang kaya banget gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak bumi dan langit gitu. Akhirnya si perempuan ini mengalami penghinaan ya, merasa terhina. Dia sedih nih. Dia merasa begitu sedih ya, merasa begitu tertekan kayak seolah-olah aku nih dianggap apa sih gitu di keluarga itu sampai sebegitunya ya. And ya, finally saya lihat aja deh akhirnya menikah atau enggak ya. Akhirnya menikah atau tidak. Bagaimana kisah cintanya? Kisah cintanya. Oke. Kalian sudah sangat dalam hingga sangat intim gitu ya. Sangat intim, ada ketertarikan fisik. Oh, I'm so sorry. Ya, jadi karena perbedaan strata sosial ya, keluarganya tidak setuju dan mengalami penghinaan. Kemudian kalian ini berpisah. Ya, nggak jadi menikah. Ya, berpisah. Ya, coba ya, apakah lari, kemudian lari dari keluarga, melarikan diri atau bagaimana? Terpisah, tidak bisa bersatu hanya karena gara-gara strata sosial yang tidak sama. Ya, kalian berpisah ya, berpisah terus nggak nekat dan akhirnya melanjutkan kehidupan sendiri-sendiri ya. Melanjutkan kehidupan sendiri-sendiri. Ini well ya, saya nggak tahu setelah itu selanjutnya gimana. Apakah mau dibuka ya? Kayaknya bisa panjang kalau dikejar terus-terusan ya. Kalau dikejar terus-terusan bisa panjang. Ya, melakukan perjalanan. Akhirnya kamu melakukan satu perjalanan, pulang gitu ya, balik ke tempat. Dan kamu mengalami satu keberuntungan. Setelah itu kamu melanjutkan kehidupan ya, bertemu dengan yang lainnya dan kemudian kamu menikah dengan yang lainnya ya. Sementara si pria ini nggak tahu bagaimana nasibnya, tidak ada kejelasannya. Tapi yang jelas kamu bertemu dengan orang, melanjutkan kehidupan, terus kemudian pergi gitu ya, pergi dari kota tersebut dengan hati yang sangat terluka karena dihina sebagai seseorang yang miskin ya. Ya, jadi kisahnya kurang lebih seperti itu dan akhirnya ketika kalian tidak bisa nih bersatu di kehidupan sebelumnya, di kehidupan saat ini dipertemukan kembali ya, untuk bisa saling bertautan kembali. Tapi ya kemungkinannya masih 50-50 ya, even di kehidupan sekarang itu pun masih 50-50 antara memang kamu bisa bersama dengan dia atau tidak ya. Ini masih 50-50 karena kamu dengan orang yang baru pun, maksudnya dengan suami di kehidupan kamu masa lalu itu pun kamu bahagia gitu loh. Bukan lantas sedih, enggak ya. Tapi dipertemukan kembali dengan si pria yang gagal percintaannya ini tadi ya. Untuk memberi kesempatan.
Well, kalau misalnya ini adalah kamu, ini ciri-cirinya adalah kamu menyukai kereta api. Kalau naik kereta api itu tut 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 siapa hendak turut. Kalau naik kereta api itu ada rasa kayak melo-melo gimana gitu ya. Kadang-kadang ada ingatan-ingatan atau flashback-flashback yang itu memang ciri-ciri ciri-ciri pas live itu seperti itu. Merasa homey, kok kayak deja vu ya gue di sini ya gitu. Terus misalnya ngeliat satu gambar, kok gue rasanya pernah ya di tempat itu ya. Jadi seperti itu ya, ada deja vu seperti itu. Dan kalau misalnya ini ada kamu adalah penyuka makanan Itali. Mungkin kamu penyuka spaghetti, pasta, whatsoever, seperti itu, pizza ya. Kamu penyuka makanan-makanan itu. And then kamu adalah seseorang yang sangat menyayangi keluarga ya. Kamu sangat menyayangi keluarga. Itu adalah ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya and ya voila gitu. Kalau misalnya ini adalah kamu, saat ini memang kamu dipertemukan dengan this guy. Bisa jadi this guy ini berubah sosok menjadi perempuan, kamunya laki-laki, bisa kebalik ya. Atau kamu perempuan dia tetap laki-laki, it's okay gitu, enggak apa-apa karena memang bisa kebolak-balik reinkarnasi energinya. Dan kalian saat ini bertemu entah mungkin ya, bertemu kembali, namun ada satu halangan kalian nggak bisa bersatu. Ya, terulang kembali. Di sini ada repetisi nih mana ya? Ada repetisi ya, terulang kembali kisahnya. Returning to reality. Ya, such a curious dream. Kayak mimpinya tuh bikin penasaran banget gitu, kayak seolah-olah realita. Jadi ini terulang kembali. Kalian nggak bisa bersatu kembali. Nggak tahu karena apa, penyebabnya karena apa. Terulang kembali nggak bisa bersatu, but it's okay, this is life. Dinikmati saja, dirayakan apapun yang terjadi. Well, oke kesayangan, kurang lebih begitu ceritanya, kayak novel ya, kayak baca novel. Tapi so far cerita yang ini tuh nggak setragis yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu ada yang dibunuh, ada yang mati karena perang, ada macam-macam deh gitu. Nah, untuk kamu ini, tapi saya juga saya nggak paham juga kenapa settingan perang selalu keluar gitu ya. Ya memang zaman dulu ya, zaman-zaman dulu sebelum kita itu memang perang itu lagi getol-getolnya, so it's wajar. Wajar banget kalau settingan perang itu selalu keluar ya, wajar banget. Zaman dulu itu memang orang berebut kekuasaan dan itu wajar banget ya. Oke, well kurang lebih seperti itu kesayangan. Kalau misalnya cerita ini menarik buat kamu dan kamu merasa resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayang. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya. Karena saya sering siaran live ya, siaran langsung. Nanti kamu bisa nyimak di sana supaya nggak ketinggalan sayangku. Well, terima kasih kesayangan udah nemenin baca novel, nonton bioskop kali ini ya. Oke, I love you. Bye-bye.